Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ibu bapak, adik-adik yang berbahagia, pertama dan utama sekali mari kita sanjungkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang hanya dengan izinnya pagi ini kita dipilih oleh Allah, dihadirkan di masjid ini, menghadiri forum mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kiai Dahlan itu dulu ketika membuat Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah itu tantangannya luar biasa. Dimusuhi sesama muslim, ya. Terus kemudian dianggap kafir dan lain sebagainya. Tapi dengan keteguhan beliau, keistiqomahan beliau jalan terus. Beliau dengan mengorbankan harta pribadinya, jual harta, bahkan beliau itu kalau dakwah keluar kota, beliau sambil kulaan dagangan. Kadang-kadang beliau ke Pekalongan ngambil batik, kemudian dijual untuk biaya dakwah, membiayai sekolah dan lain sebagainya. Itu Kiai Dahlan. Nah, ada satu pesan Kiai Dahlan yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya supaya ini menjadi motivasi untuk kita semuanya. Mungkin Mbah Dahlan juga nggak pernah nyangka 100 tahun lebih itu akan hasilnya seperti ini. Dan mungkin juga perjuangan kita itu kita tidak akan menikmati di masa-masa kita. Maka yang penting adalah buat kita, ketika kita meyakini jalan dakwah ini, kita yakini bahwa jalan ini adalah jalan terbaik menuju ridho Allah dan itu mengantarkan kepada surganya Allah, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak semangat dan bergembira. Jadi sekali lagi, tanamkan di pikiran kita, jangan gini. Kadang-kadang kita itu sudah patah semangat kalau kita sudah merasa berusaha maksimal kemudian dipatahkan oleh orang lain. Terus kita ngomong kita itu sudah melakukan ini, tapi oleh orang lain dianggap kita salah. Bahkan oleh generasi-generasi tua kita disalahkan dan lain sebagainya. Jangan mencari pembenaran dengan seolah-olah kita sudah melakukan banyak hal gitu, dan itu tetapi melemahkan kita sendiri. Jadikan semua celaan, semua cemoohan itu untuk menjadi pemicu bahwa kita tidak seperti yang mereka duga. Kiai Dahlan pernah berpesan begini, "Hai Dahlan, sungguh di depanmu pasti akan engkau lihat perkara yang besar dan mematikan." Jadi perjuangan itu memang enggak mudah. Bahkan kita mungkin bertaruh nyawa. Kemudian mungkin engkau akan selamat atau sebaliknya akan tewas. Dalam perjuangan itu mungkin kita akan berhasil atau bahkan mungkin kita akan tewas. Tewas itu bisa jadi kita udah delah, putus asa. Itu kalau kita putus asa selesai udah. Nggak ada kelanjutan. Tapi kalau kita berusaha dengan segala kemungkinannya, dengan segala konsekuensinya, maka kemungkinan berhasil itu ada. Tapi kalau kita menyerah, selesai. Kemudian, hai Dahlan, bayangkan engkau sedang berada di dunia ini sendirian hanya beserta Allah. Karena pada hakikatnya kita itu di dunia ini diawasi terus oleh Allah. Jadi apapun gerak-gerik kita itu diawasi oleh Allah. Jadi anggap kita sendirian dengan Allah, bukan berarti kita cuek. Kita cuek boleh dengan yang tadi itu.
omongan orang, celaan orang, cuekin. Gitu. Kita ini bersama Allah yakin bahwa pengajian ini kita lakukan, ini kita di jalan Allah. Kita yakini, kita kuatkan hal-hal seperti itu dalam diri kita. Kemudian di depanmu ada kematian. Jadi Kiai Dahlan bahwa kita itu pasti akan mati. Dan pastikan bahwa diri kita itu selama di dunia ini gitu, sadar betul bahwa kita itu dalam pengawasan Allah. Kalau kita itu terus merasa diawasi oleh Allah, merasa sendirian dengan Allah, dan kita sadar bahwa kita akan mati, lanjutan di situ ada lanjutannya, di depanmu ada kematian, kemudian pengadilan amal dan surga, serta adanya neraka. Jadi sadar betul kita diawasi, kemudian kita pasti akan mati, kalau kita artikan bebas. Kemudian nanti ketika mati itu, semua perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita buruk, maka nerakalah tempatnya. Kalau baik, maka surgalah tempatnya. Terus coba kamu pikir, mana yang paling mendekati dirimu selain kematian? Nah, jadi yang mendekati kepada kita itu setiap saat kematian. Dan itu enggak ada bedanya antara yang tua dan yang muda, yang sehat maupun yang sakit, sama saja. Dan lanjutannya, mereka yang menyukai dunia bisa memperoleh dunia walaupun tanpa belajar. Ya, orang-orang kaya bisa nggak usah belajar, nggak usah sekolah gitu. Tapi bukan itu tujuan utama kita itu hidup, bukan ngumpulin dunia. Sementara yang dengan sungguh-sungguh belajar karena mencintai akhirat, ternyata tidak pernah naik kelas. Terus kemudian gambaran ini melukiskan orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat sebagai akibat dari tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Kemudian apakah kamu tidak bisa melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Nah Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita itu hidup di dunia ada misi. Misi kita itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu hanya beribadah. Bentuknya kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian di saat yang sama kita punya mengemban tugas sebagai khalifah. Khalifah di muka bumi itu mengelola, memakmurkan bumi ini. Nah, terus gini teman-teman, saya materinya tadinya banyak, tapi saya ini kan saja. Jadi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu selamanya akan berusaha untuk menjauhkan orang Islam dari Islam itu sendiri. Dan bahkan di di salah satu hadis itu kan dikatakan bahwa manusia itu, bukan di hadis atau Quran, yang mengatakan bahwa orang Islam itu akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sampai dia masuk lubang sekalipun dia akan ikut. Jadi akan terus walan tardu ankal yahud wa nasara hatta tatabi'a milatahum gitu. Jadi orang Nasrani Yahudi itu enggak akan pernah ridho sampai kalian itu mengikuti mereka. Itu akan terus. Nah, kalau kita tidak sadari itu, maka ya kita akan mudah. Salah satu cara mereka menyesatkan orang Islam itu, teman-teman sekalian, adalah dengan membuat tren.
membuat tren macam-macam, dan kemudian mempromosikan, mempublikasikan tren itu sedemikian rupa sehingga orang-orang, terutama anak-anak muda, itu termakan oleh propaganda mereka itu. Dan itu terus ditanamkan setiap hari, laki, jiwa laki, dan seterusnya. Itu hanya sedikit tren gitu. Dan mereka itu masuk di semua. Dan ini tolong anak-anak muda itu sadari itu. Sababul yaum rijalul ghad, kan gitu. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau yang tua-tua begini ini kan secara hitungan udah nggak lama lagi. Kalau yang muda-muda kemudian tidak bangkit, tidak ada gerakan, akan keputus. Dan ketika pemudanya sudah bisa dilemahkan ya, dengan dekadensi moral, pendangkalan akidah dan lain sebagainya, maka akan sangat mudah umat Islam itu nanti diombang-ambingkan. Sehingga yang ditakutkan Nabi itu akan terjadi. Jadi umat Islam banyak gitu. Jadi akan datang nanti di satu akhir zaman itu, kata Nabi, umat Islam itu seperti makanan di piring yang diperebutkan orang banyak. Diperebutkan oleh Yahudi, oleh Nasrani, oleh orang kafir gitu. Terus para sahabat nanya, apakah jumlah kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi, jumlah kalian banyak, tapi kalian itu lemah. Kalian itu seperti buih di lautan. Ada ke tengah dia ikut, ombak ke pinggir dia ikut. Jadi nggak punya pendirian. Dan saat itu kalian itu dihinggapi dua penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya al-wahn, yaitu hubud dunya dan karahiyatul maut. Manusia itu cenderung cinta dunia dan takut mati. Dan cinta dunia ini terus digembar-gemborkan menjadi salah satu misi mereka. Coba Bapak Ibu adik-adik perhatiin success story di YouTube. Itu rata-rata semuanya menceritakan orang dari nol hidupnya susah, kemudian sampai dia berhasil mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itu disebut orang sukses. Dan kita dicekokin itu terus. Seolah-olah tujuan itu ya dunia ini. Padahal tidak, Islam tidak seperti itu. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah bercerita tentang saat seorang sahabat Nabi yang miskin, hitam, tetapi ternyata dia menjadi ahli surga. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, ayo jangan terlena, jangan habiskan waktu kita itu untuk bersenang-senang, melupakan nanti perjalanan kita masih panjang. Kita itu lahir. Adik-adik ngerasa enggak kalau tahu-tahu sekarang udah pada selesai kuliah apa masih SMA ada? SMP, SMA. SMP ya. Nah. Coba ingat rasanya baru kemarin kan lahir kecil gitu dimanja-manja orang tua gitu ya. Terus sampai sekarang ini masih sama orang tua, iya kan? Nah, nggak perlu mikirin jajan, nggak perlu nyari duit sendiri. Ya, pakaian disiapin orang tua, kan gitu kan? Nah, pakaian, uang jajan. Tugas utama kalian saat ini adalah belajar. Tugasnya belajar sebanyak-banyaknya. Jadi nggak apa-apa adik-adik kalian, adik-adik sekalian. Pemuda Islam yang keren itu dia boleh kaya, boleh ganteng, boleh cantik gitu. Tetapi juga imannya harus kuat.
Dan itu harus ditanamkan dari sekarang. Maka gunakan masa mudamu itu. Kan kata Nabi, "Iqtanim khamsa qabla khamsin." Gunakan 5 waktu sebelum datangnya 5. Salah satunya adalah masa mudamu. Karena adik-adik sekalian, nanti kalau sudah tua kayak saya begini ini, nanti akan udah banyak lupanya. Belajar udah nggak seperti dulu lagi. Udah diceramai 3 kali belum tentu ingat. Nah, oleh karena itu adik-adik manfaatkan sebaik-baiknya. Kalian boleh punya cita-cita apa saja, tetapi ingat yang akan kalian bawa nanti itu sesungguhnya adalah iman kalian yang akan kita bawa. Maka perkuat iman itu dari sekarang. Sampai remaja itu terus belajar. Nanti dewasa bekerja sekaligus punya misi dakwah. Jadi jadikan nanti ketika kita bekerja dimanapun kita bekerja, jangan sekedar nyari duit, tapi jadikan itu sebagai lahan dakwah kita, ibadah kita. Terus nanti kalian juga akan berkeluarga. Ya, kalau udah berkeluarga nanti kita akan sibuk dengan keluarga kita dan seterusnya. Dan pada akhirnya kita akan mati, dikubur. Ya. Sekarang mungkin kita ada yang mengenang baik gitu. Nanti kalau udah dikubur, kita dikenang itu nggak akan lama. Begitu kita dikubur, orang itu akan cepat lupa sama kita. Bahkan orang-orang yang dulu sayang kita, cinta kita, gitu, itu akan di lain kesempatan dia akan gembira, tertawa, seolah-olah kita nggak pernah ada. Jadi biasa saja, maka karena itu misi kita utama jangan lupa. Ya. Adik-adik sekalian, sekali lagi, ayo para pemuda Islam, ya, kita perkuat masa muda itu dengan cara meningkatkan keimanan kita. Dengan terus mengasah keimanan kita, kita tidak akan mudah larut dalam tren-tren tadi itu. Jadi orang keren itu kalau adik-adik coba perhatikan iklan itu kalau puasa kemarin ada yang perhatikan. Iklan Aqua itu momennya pas sahur, pas ibu-ibu bangunin anak-anak mau sahur, ibu-ibunya tidak berjilbab. Di lain sisi ada iklan hura-hura, deodoran, itu anak gadisnya pakai jilbab, tetapi dia joget-joget. Ada pesan apa coba? Pesan terselubungnya apa? Enggak apa-apa kamu itu enggak berjilbab. Islam itu enggak apa-apa enggak berjilbab. Pesan yang kedua, enggak apa-apa kamu berjilbab itu ke diskotik itu enggak apa-apa. Kalian hura-hura itu enggak apa-apa. Itu pesan-pesan terselubung yang kita enggak sadar adik-adik sekalian. Mereka terstruktur sekali, cara-cara menghancurkan itu sangat terstruktur. Makanya ayo kita terus belajar. Terus belajar untuk agama ini gitu. Jadi di bagian akhir ini saya ingin mengajak kita semuanya. Kita itu yang belajar saja bisa lupa. Yang enggak belajar. Yang belajar aja bisa tidak tahu, apalagi yang tidak belajar. Yang belajar aja belum tentu bisa mengamalkan, apalagi yang tidak mengamalkan dan tidak belajar. Jadi ayo adik-adik sekalian jangan putus asa. Kita istiqomah, insya Allah saya ini termasuk salah satu anggota Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya insya Allah akan membackup adik-adik sekalian ya, yang bisa kita lakukan bersama-sama apa? Ayo. Ya.
Kalau perlu nanti kita duduk bareng, kita setting. Harus ada gebrakan. Harus ada gebrakan. Gitu. Kalau kita hanya sibuk, capek dengan omongan orang, nanti kita akan kejebak di situ. Ayo kita terus maju dengan keyakinan. Yakinlah gitu. Kalau kita itu sudah bersungguh-sungguh, Allah pasti akan ngasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kalian itu sungguh-sungguh memperjuangkan agamaku, aku akan tolong kalian. Ya. Jadi Mas Aziz dan kawan-kawan gak usah berkecil hati. Allah yang menjadi backup kalian. Muhammadiyah bisa besar itu karena orang-orang yang modalnya hanya nekat fisabilillah. Yang tidak mungkin jadi mungkin, Mas. Jadi orang mana pernah membayangkan di masyarakat mayoritas non-muslim, di sana berdiri Universitas Muhammadiyah Megah dan bahkan 80% mahasiswanya non-muslim. Kalau enggak orang gila, disebut dalam tanda petik, itu enggak akan pernah nekat seperti itu. Jadi di Sorong, Papua, banyak tempat, Kupang, itu masyarakatnya non-muslim. Tetapi dengan kenekatan tadi itu, ada satu kata-kata yang membuat mungkin kita bisa jadikan motivasi, Mas. Jadi ketika di Sorong itu dulu akan didirikan universitas, di awal-awal itu adanya di tengah sawah. Terus ada orang yang sedikit gila, masang plang di tengah sawah itu, di sini akan didirikan Universitas Muhammadiyah. Semua orang mentertawakan. Semua orang mentertawakan. Ini daerah non-muslim, Bung. Bahkan orang non-muslim pun juga itu. Jangan ngimpi kamu bisa mendirikan di sini. Itu. Tapi orang itu gigih luar biasa, sendirian. Gigih berusaha lobby sana, kanan kiri cari modal dengan hartanya sendiri dia. Dia ketika ditanya kenapa kok kamu segigih itu, jawabannya sederhana. Kalau aku sudah berusaha maksimal, maka Allah pasti akan malu kalau enggak menolong. Karena tadi itu walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, itu janji Allah. Gitu. Kalau engkau sungguh-sungguh memperjuangkan, Allah akan memberi petunjuk. Itu adik-adik sekalian, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Maka mari jangan sia-siakan masa muda kita. Ya. Karena pemuda yang di hatinya selalu terkait dengan masjid, dengan kebaikan adalah termasuk pemuda yang dirindukan surga dan yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan lain yang diberikan selain kepada 7 golongan itu, yang salah satunya adalah pemuda yang selalu hatinya berada terkait dengan masjid. Terakhir Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan sedih, ya, karena kalian adalah orang-orang yang paling tinggi. Ya. Kalian adalah orang-orang yang berada di puncak prestasi jika kalian tetap dalam keimanan. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.